Halo Tribuners, dalam program Sekitar Kita kali ini, kita sudah kedatangan tamu spesial dari Mesir. Dia adalah seorang mahasiswi asal Indonesia bernama Farah Adina Islami atau biasa dipanggil Fai, yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Langsung saja kita sapa ya. Halo Kak Fai, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Siska. Mbak Siska apa kabar? Baik. Kak, inilah aku mau tanya tentang kabar mahasiswa di Mesir seperti apa Kak selama pandemi corona ini? Kalau mahasiswa kita di sini, alhamdulillah untuk saat ini belum ada yang terpapar COVID-19. Seperti itu Mbak. Total ada berapa sih mahasiswa yang sedang kuliah di sana? Untuk saat ini jumlah mahasiswa Indonesia di Mesir ada sekitar 8.000 mahasiswa dan mahasiswi. Itu terpusat dan semua terpusat di Kairo. Oh iya. Jadi kalau untuk beberapa tahun ke belakang kan ada yang kuliah di Al-Azhar cabang gitu, cabang di daerah-daerah. Tapi untuk beberapa tahun ke belakang ada peraturan baru bahwa semua mahasiswa asing terpusat di Kairo, di Al-Azhar Kairo, seperti itu. Itu tinggalnya di asrama atau apa Kak? Jadi ada sebagian yang di asrama, yang beasiswa, dan ada banyak yang di seperti nyewa-nyewa rumah gitu, di flat seperti itu, di apartemen. Selama pandemi corona ini berlangsung ya dari awal tahun, ada nggak sih mahasiswa Indonesia yang dipulangkan sama pemerintah? Kalau untuk saat ini, untuk dipulangkan sama pemerintah sendiri secara gratis itu belum ada. Tapi mahasiswa kita, misal ada yang mau evakuasi mandiri atau pulang ada kebutuhan penting gitu, bisa dibantu pihak KBRI. Seperti kayak menyewa pesawat gitu. Tapi selama ini sudah ada yang pulang Mbak ke Indonesia? Sudah ada sekitar 3 kali penerbangan kalau nggak salah, atau 2 kali gitu. Itu dan semua dibantu oleh pihak KBRI. Kalau untuk total jumlahnya sendiri? Total jumlah yang sudah pulang yang lalu itu ada sekitar 200 sekian kalau nggak salah Mbak. Terus kalau selama pandemi ini kan semuanya terpusat ke Kairo ya, itu ada nggak sih bantuan dari pihak universitas buat mahasiswa asing di sana? Kalau untuk pihak universitas sendiri, Al-Azhar sendiri belum ada sejauh ini, gitu. Tapi belum tahu kalau nanti kedepannya bagaimana. Tapi untuk saat ini belum ada. Kalau misalnya dari pemerintah Indonesia, sudah ada atau belum? Kalau untuk pihak KBRI sendiri, beberapa hari yang lalu sempat ada bantuan, dan itu kayak kita didata siapa sih yang membutuhkan bantuan gitu. Dan itu pihak KBRI mendistribusikannya di area mahasiswa gitu. Jadi nggak kita ngambil sendiri ke KBRI, tapi pihak KBRI mendistribusikan di titik-titik mahasiswa seperti itu Mbak. Berarti secara bertahap gitu ya Kak? Iya. Jadi yang pernah sebulan yang lalu itu kayak yang sangat membutuhkan, terus yang kemarin ini yang membutuhkan aja gitu. Mungkin nanti ada bantuan-bantuan selanjutnya juga. Kalau Kak Fai sendiri ini sudah berapa tahun ya kuliah di Mesir? Kalau saya saat ini tingkat akhir Mbak, jadi tingkat tahun keempat kuliah. Ya. Nah kalau misalnya di Indonesia sendiri kan ya, kuliahnya tuh selama pandemi ini diubah menjadi sistem daring atau sistem online. Kalau di Kairo sendiri seperti apa? Kalau kita sendiri, Al-Azhar sendiri memperlakukan kuliah online juga. Tapi karena ada peraturan kalau semisal tingkat akhir atau mahasiswa tingkat akhir itu akan ada ujian tapi offline gitu, di tanggal 1 Juli mendatang, insya Allah. Berarti menerapkan sistem protokol kesehatan ya Kak, kayak physical distancing, memakai masker seperti itu ya? Iya, tetap
tetap di tetap sesuai protokol. Cuma nanti offline ujiannya. Kalau kemarin kan Mesir sempat lockdown ya Kak. Gimana sih aktivitas dari mahasiswa Indonesia selama lockdown Mesir? Kalau mahasiswa sendiri, kita tetap sesuai protokol ya. Tetap di rumah aja, tetap kalau keluar pakai masker, kita bawa hand sanitizer, dan pakai sarung tangan, seperti itu Mbak. Jadi kita hanya keluar kalau kita beli bahan-bahan pokok, seperti itu aja. Seketat apa sih tetap Kak? Di rumah aja. Seketat apa ya. Pengamanan selama lockdown di Mesir ketika lockdown? Kalau di Kalau Mesir sendiri sempat ada kurve bertahap ya, jam malam bertahap. Yang awalnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, terus diubah lagi dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam, seperti itu. Dan sekarang ini lagi diperlakukan jam malam dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jadi hanya boleh keluar di jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Seperti itu, Mbak. Berarti selama lockdown juga turut dijaga sama aparat keamanan gitu ya, Kak? Iya, jadi di mana-mana setelah jam 5 itu ada polisi keliling gitu, patroli. Kalau untuk transportasinya sendiri selama lockdown itu seperti apa, Kak? Apakah dibatasi atau memang sudah nggak ada? Ya, nah untuk hari biasa sebelum Lebaran itu transportasi umum hanya ada sampai jam 5 sore. Tapi untuk Lebaran ini, seminggu Lebaran ini, pemerintah Mesir mentiadakan transportasi umum. Jadi benar-benar tidak ada transportasi umum untuk seminggu Lebaran ini. Nah, ngomong-ngomong soal Lebaran tadi ya, Kak, kan ini masih ada beberapa mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo. Gimana perayaan Lebaran atau Idul Fitri di Kairo tanpa keluarga? Itu seperti apa, Kak? Bisa diceritakan? Nah, kalau di pandemi biasanya kan kita ada semacam open house gitu ya, kayak silaturahmi juga, tapi ke orang-orang Indonesia sendiri, seperti itu. Untuk tahun ini, saat ada pandemi ini, jadi kita sholat Idul Fitri kan biasanya di lapangan juga. Saat pandemi ini kayak Idul Fitri kita cuma di rumah gitu, sholatnya di rumah. Terus untuk open house juga diadakan gitu. Karena kita kan nggak boleh kumpul banyak orang, tetap sesuai protokol gitu. Berarti tetap masak-masak. Kalau masak-masak itu tetap ada apa enggak, Kak? Iya, kita paling di rumah-rumah sendiri, kayak masak kue kering sendiri, kayak masak opor, masak lontong, seperti itu. Lontong opor, seperti itu, Mbak. Oh, ini kan agak melenceng sedikit. Aku lihat di Instagramnya kakak nih ya, ada beberapa postingan yang kakak tuh lagi berpose di beberapa tempat wisata di Mesir. Nah, bisa ceritakan sedikit nggak Kak tentang wisata di Mesir itu seperti apa? Kalau wisata di Mesir sendiri kan seperti yang kita tahu ya, Mesir tuh banyak sejarah, banyak peradaban kuno ada di sini gitu. Karena di sini juga negeri para nabi, terus dulu juga ada cerita Fir'aun di sini. Jadi wisata Mesir itu lebih ke kayak menyelusuri sejarah gitu, Mbak. Kalau untuk Kak Faiz sendiri udah berapa tempat sih yang udah dikunjungi selama di Mesir? Banyak sih, karena kami kan ini konten di YouTube kami punya konten YouTube, dan itu kayak nge-explore jalan-jalan di Mesir,
wisata-wisata Mesir itu seperti apa sih, kita mau memperkenalkan ke teman-teman kita yang ada di Indonesia, ini loh Mesir seperti ini, seperti itu. Dan ada banyak sejarah di sini. Kalau tempat wisata yang paling berkesan buat Kak Fa itu seperti apa? Yang apa? Kalau saya sendiri paling berkesan kalau berwisata ke kota Alexandria. Karena di sana kan kota romantis gitu. Ada gedung-gedung di pinggir pantai, itu indah sekali, Mbak. Kalau jadi selama pandemi Kakak nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa wisata-wisata gitu ya, Kak? Nah iya, betul sekali. Jadi kita cuma di rumah aja, kuliah online, belajar karena mau ujian juga kan. Jadi kita stay di rumah untuk belajar menghadapi ujian. Di luar bahasan tadi ya, Kak, selama Kakak kuliah di Mesir, gimana sih kehidupan sosial di sana? Bisa diceritakan mungkin ke Tribuners? Kalau kehidupan di sosial di sini, karena Mesir, kalau kita tarik ke berabad-abad sebelumnya kan seperti yang kita tahu, Mesir itu ada dua teladan baik dan teladan buruk. Teladan baik itu dari Nabi Musa dan teladan buruk itu dari Fir'aun. Jadi orang-orang Mesir sendiri itu kalau semisal baik sekali kayak Nabi Musa, dan kalau buruk itu buruk sekali kayak Fir'aun gitu. Jadi orang-orang Mesir tuh kebanyakan ramah gitu. Kalau yang baik tuh ramah, terus ringan tangan gitu. Kita sering sekali dapat bantuan dari orang-orang Mesir. Semisal kita lagi jalan nih di pinggir jalan, terus tiba-tiba ada mobil berhenti, terus tiba-tiba ngasih uang ke mahasiswa asing gitu. Begitu baiknya. Ada nggak sih perbedaan yang mencolok antara Mesir sama Indonesia, atau sama aja, atau seperti apa, Mbak? Kalau budayanya pasti banyak yang berbeda ya. Tapi nggak jauh beda karena kan kita sama-sama negara mayoritas Islam. Ramah tamah gitu. Mereka tuh orang-orang Mesir sangat ramah gitu. Kalau buat perbedaan kehidupan selama di Mesir sama Indonesia itu seperti apa? Kalau di Indonesia kan biasanya kita pagi-pagi tuh jam 7 tuh udah mulai aktivitas ya. Aktivitas normal tuh jam 7 pagi gitu. Kalau di Mesir beda, Mbak. Jadi di Mesir itu kita beraktivitas siang gitu. Jadi pagi-pagi itu budaya mereka adalah kebanyakan dari mereka adalah masih tidur gitu. Jadi mulai benar-benar aktivitas, toko-toko buka itu sekitar zuhuran. Jam 12 gitu baru pada buka toko-toko seperti itu. Jadi kita juga kadang kebawa kan gitu. Misalnya jam 8, jam 9 itu masih sangat pagi buat kita gitu. Karena budaya Mesir yang seperti itu. Nah, terakhir nih, Kak, apa sih harapan Kakak biar pandemi ini berakhir gitu? Ya, harapan kita semua sih semoga segera bisa hidup normal. Apalagi saya pribadi kan tingkat akhir. Khawatir nanti kalau masih lockdown, gimana pulang ke Indonesianya, seperti itu. Segera berakhir, segera hidup normal. Ya gimana, Mbak? Terakhir pulang ke Indonesia kapan? Saya terakhir pulang ke Indonesia summer kemarin. Berarti bulan Juli, setahun yang lalu. Juli, ya. Berarti udah kangen banget ya sama Indonesia ya? Berharap banget ini segera selesai. Karena ujian tuh sempat dipospon, Mbak. Jadi awalnya ujian itu tanggal 30 Mei.
untuk tingkat akhir. Karena untuk tingkat 1, 2, 3 kan mereka ujiannya kayak diganti dengan bikin makalah gitu. Dan online kan. Dan untuk tingkat akhir tuh kita diperlakukan ujian offline yang awalnya 30 Mei dipospon jadi besok tanggal 1 Juli ini. Nggak tahu nanti seperti apa di 1 Juli itu akankah dipospon lagi. Tapi sepertinya akan dipospon lagi karena Mesir sedang benar-benar kasus barunya benar-benar sedang meningkat drastis gitu. Untuk saat ini aja per kemarin itu kasus baru mencapai 1.200 lebih sehari. Sepertinya akan dipospon lagi. Kalau untuk penanganan COVID-19 di Mesir itu seperti apa, Kak? Kalau di Mesir sendiri sebenarnya kayak aturan-aturan itu udah ketat, kayak semisal melanggar didenda sekian ribu gitu, sekian juta seperti itu. Cuman untuk warga Mesirnya sendiri itu kayak kurang ada kesadaran diri gitu, Mbak. Jadi kita keluar banyak yang nggak pakai masker, terus nggak sesuai protokol. Makanya kita yang kayak mahasiswa asing tuh kayak malah khawatir gitu. Karena orang-orang Mesir pada nggak sesuai protokol dan banyak yang nggak pakai masker. Jadi kita khawatirnya bukan khawatir gimana-gimana, tapi khawatir karena mereka sendiri nggak pakai masker gitu. Tapi masih ada nggak sih kerumunan orang kayak misalnya di pasar atau di mana gitu, masih ada nggak? Masih ditemukan nggak? Masih banyak, Mbak, kalau di sini. Iya, untuk orang Mesir sendiri ya. Tapi kalau mahasiswa asing kayaknya lebih aware gitu. Tetap social distancing, tetap pakai masker, tetap yang penting hati-hatilah dengan diri sendiri gitu. Jaga diri sendiri. Nah, itu tadi perbincangan dengan Kak Fai, mahasiswi asal Indonesia yang sedang berkuliah di Mesir. Nah, terima kasih buat Kak Fai yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah bersedia untuk diwawancara dengan Tribun Wow dan bisa berbagi cerita dengan para Tribuners di rumah. Ya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama Mbak Siska. Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Di sana juga. Amin. Nah, Tribuners, demikian program Sekitar Kita edisi kali ini. Kita berjumpa lagi dalam program Sekitar Kita pada edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.